Siki mencoba untuk menantang supporter Garuda. Dia belum tahu ya supporter Garuda kayak apa. Dia mengganggu konsentrasi Robby Darus dan dia Woi, pelatih Vietnam kok pindah dari situ, orang mau lempar merah lah, merah. Wasit, ini dia. Ya, kartu. Final Piala AFF U23 2025 seharusnya menjadi pesta puncak sepak bola Asia Tenggara. Ajang pembuktian kualitas, strategi, dan kerja keras dua tim terbaik di turnamen ini, Indonesia dan Vietnam. Kedua negara memiliki sejarah rivalitas panjang dalam dunia sepak bola dan pertemuan mereka di partai final tentu dinanti-nantikan oleh jutaan pasang mata. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menyajikan pertandingan yang penuh respek dan sportivitas tinggi, laga final ini dibubui oleh banyak drama, provokasi, dan aksi teatrikal yang mencederai esensi pertandingan itu sendiri. Sejumlah pemain Vietnam beberapa kali terlihat melakukan simulasi pelanggaran, memperlambat tempo permainan secara disengaja, serta melontarkan gestur provokatif yang memancing emosi lawan. Taktik semacam ini tak hanya menodai semangat fair play, tetapi juga merusak citra sepak bola usia muda yang seharusnya mengedepankan pendidikan karakter dan pembinaan mental atlet. Laga ini bukan hanya berlangsung panas di papan skor, tapi juga dalam adu mental dan emosional yang intens. Para pemain muda Indonesia menunjukkan semangat juang luar biasa dan tetap mencoba bermain dengan kepala dingin di tengah tekanan psikologis yang tinggi. Namun di tengah segala provokasi, beberapa insiden tidak terhindarkan, memicu keributan kecil yang semakin memperkeruh suasana pertandingan. Final ini seharusnya menjadi simbol kemajuan sepak bola Asia Tenggara dengan mengedepankan kualitas teknis, kedewasaan bermain, dan integritas dalam bersaing. Sayangnya apa yang terjadi di laga puncak justru menjadi cermin buram dari masalah-masalah klasik sepak bola regional. Minimnya edukasi sportivitas, lemahnya kepemimpinan pertandingan, dan kurangnya kontrol terhadap emosi dalam pertandingan berintensitas tinggi. Ini bukan hanya pekerjaan rumah bagi federasi sepak bola masing-masing negara, tapi juga bagi ASEAN Football Federation untuk memperbaiki sistem, regulasi, dan penyelenggaraan turnamen ke depan. Menit awal yang sudah panas. Baru berjalan 5 menit, arah pertandingan sudah terlihat. Para pemain Vietnam langsung tampil menekan dengan cara yang tak biasa. Bukan pressing tinggi secara struktur permainan, tapi tekanan secara mental. Setiap bola perebutan diiringi dengan gesekan fisik yang berlebihan. Dan ketika pemain Indonesia membalas secara natural, pemain Vietnam langsung terjatuh, mengguling-gulingan tubuh mereka dengan ekspresi kesakitan yang dramatis. Mereka memainkan emosi bukan bola. Bahkan dalam beberapa momen kontak yang terjadi nyaris tak signifikan, namun para pemain Vietnam bertingkah seolah mendapat tackle brutal. Sorolan kamera pun beberapa kali menangkap ekspresi pura-pura dari pemain mereka yang tampak sadar kamera, berteriak, memegangi wajah, lalu mengintip reaksi wasit. Yang lebih memprihatinkan, aksi-aksi ini terus berulang, seolah sudah dilatih atau dirancang sebagai bagian dari skenario besar. Setiap kali Indonesia mulai membangun momentum, ada saja pemain Vietnam yang terjatuh, entah karena benturan, terpeleset, atau alasan yang bahkan tak terlihat oleh penonton. Permainan menjadi terputus-putus, tempo rusak, dan energi Indonesia terkuras bukan oleh strategi lawan, tapi oleh frustrasi. Beberapa kali juga terlihat pemain Vietnam sengaja memperlambat pengambilan bola mati, mengganggu ketika Indonesia ingin mengambil tendangan bebas, bahkan berdiri terlalu dekat saat Garuda Muda ingin melanjutkan permainan cepat. Ini bukan sekedar permainan keras, ini adalah permainan penuh muslihat. Wasit pun berada dalam tekanan. Beberapa kali ia terpaksa menghentikan laga hanya karena keributan kecil yang dipicu aksi teatrikal dari pemain Vietnam.
Bukannya mengatur permainan agar tetap adil, ia justru tampak ragu mengambil keputusan tegas terhadap tim yang jelas-jelas bermain dengan pendekatan negatif. Ini baru awal, dan dari sinilah laga mulai bergeser jauh dari esensinya sebagai pertandingan sepak bola. Sebuah final yang harusnya menjadi panggung kehormatan justru berubah menjadi ajang adu akting dan provokasi murahan yang tak seharusnya hadir dalam pertandingan sebesar ini. Tak hanya pemain, pelatih Vietnam juga turut bermain kotor. Drama di lapangan bukan hanya datang dari para pemain Vietnam. Bahkan sosok yang seharusnya memberi contoh fair play dan kepemimpinan pun ikut terlibat dalam tindakan yang tidak patut. Adalah Kim Sang-sik, pelatih kepala Vietnam asal Korea Selatan, yang justru ikut mencoreng integritas pertandingan melalui tindakan yang tidak bisa dibenarkan, apalagi di laga sebesar final. Momen paling mencolok terjadi di masa injury time babak kedua. Saat waktu sudah hampir habis dan Indonesia sedang berusaha keras mengejar gol penyeimbang, sebuah peluang datang dari lemparan ke dalam di dekat area pertahanan Vietnam. Robbie Darwish bersiap mengambil lemparan panjang, yang selama turnamen menjadi salah satu senjata mematikan Indonesia. Tapi sebelum lemparan dilakukan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kim Sang-sik secara terang-terangan berjalan ke area teknis dan menghalangi Robbie Darwish yang ingin mengambil lemparan cepat. Ia berdiri tepat di depan Robbie, menyulitkan pengambilan bola dan seolah tak peduli dengan etika pertandingan. Tindakannya bukanlah kebetulan. Ini murni bentuk penguluran waktu yang disengaja, karena Vietnam saat itu dalam posisi unggul. Aksi Kim memancing reaksi keras dari bench Indonesia. Asisten pelatih Garuda Muda Daniel van Rensburg tak tinggal diam. Ia menghampiri area tempat Kim berdiri dan dengan tegas menyingkirkan botol-botol minuman yang ditata berjajar di pinggir lapangan, yang jelas-jelas ditempatkan di luar fungsi normal dan justru menghalangi ruang gerak pemain Indonesia. Suasana memanas. Kedua staf pelatih terlibat adu argumen singkat yang akhirnya membuat wasit harus turun tangan. Namun keputusan wasit justru menjadi sorotan. Alih-alih memberikan hukuman yang adil, wasit malah memberi kartu merah kepada Van Rensburg, sementara Kim Sang-sik hanya menerima kartu kuning. Keputusan ini menambah daftar panjang kontroversi yang membalut pertandingan final ini. Usai pertandingan, Kim mencoba memberikan pembelaan. Dalam konferensi pers, ia mengaku sengaja mengulur waktu karena melihat para pemainnya sudah kelelahan. Ia berdalih bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari upaya melindungi pemain. Bahkan soal botol minuman pun dibelanya dengan mengatakan bahwa botol-botol itu sengaja disusun untuk memudahkan pemainnya mengakses minuman saat kelelahan. Namun publik tahu itu bukanlah pembelaan yang masuk akal. Sebuah final bukan tempat untuk eksperimen etika. Tindakan Kim tak hanya mencoreng nama Vietnam, tapi juga menciptakan preseden buruk bagi sportivitas sepak bola Asia Tenggara. Pelatih bukan hanya seorang ahli taktik, ia adalah cerminan karakter tim. Dan sayangnya di laga ini, karakter itu ikut rusak oleh drama yang seharusnya tidak perlu ada. Namun seburuk apapun drama yang terjadi di atas lapangan, satu hal tetap harus diakui dengan jujur. Vietnam datang ke final ini dengan persiapan taktik yang lebih matang. Di balik segala provokasi dan permainan kotor yang mereka tampilkan, terselip perencanaan strategi yang rapi untuk meredam kekuatan timnas U23 Indonesia. Sementara Vietnam tampil dengan pendekatan yang disesuaikan khusus untuk mengantisipasi gaya main Indonesia, skuad Garuda Muda justru terlihat stagnan. Strategi yang digunakan sejak fase grup hingga ke final tidak mengalami perubahan signifikan. Indonesia tetap mengandalkan pendekatan ball possession, menguasai bola lebih banyak, membangun serangan perlahan, dan berupaya membuka ruang dari sisi lapangan. Namun pendekatan ini terbukti kurang efektif saat menghadapi lawan yang bermain rapat dan disiplin. Serangan yang dibangun dari tengah hampir tak pernah berhasil menembus lini pertahanan lawan. Alhasil, serangan selalu dialihkan ke sisi sayap dengan harapan umpan silang atau tusukan dari flank bisa menciptakan peluang.
Sayangnya, Vietnam sudah membaca pola ini sejak awal. Mereka menumpuk pemain di sektor sayap dan menutup ruang dengan sangat rapat. Indonesia pun kehabisan opsi. Ketergantungan Indonesia pada satu pola serangan membuat permainan menjadi mudah ditebak. Tidak ada variasi, tidak ada kejutan. Bahkan tidak ada transisi cepat dari bertahan ke menyerang yang bisa mengancam Vietnam secara langsung. Semua terlihat kaku dan berulang. Dan jika kita jujur menilik statistik dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, tanda-tanda ini sudah terlihat sejak fase grup. Indonesia memang mampu menang atas Brunei, tapi kemenangan itu datang melawan tim yang kualitasnya jauh di bawah. Saat menghadapi lawan yang lebih tangguh seperti Filipina dan Thailand, Indonesia justru tidak mampu mencetak gol dari skema open play. Gol-gol yang hadir berasal dari bola mati, baik itu dari situasi set piece atau lemparan ke dalam. Itu dia ulasan lengkap tentang drama, taktik, dan pelajaran penting dari final Piala AFF U23 2025 antara Indonesia versus Vietnam. Kalau kamu setuju bahwa timnas Indonesia perlu berbenah secara strategi dan mentalitas atau punya pandangan berbeda tentang pertandingan kemarin, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat dan membuka sudut pandang baru. Dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan update seputar timnas Indonesia, drama sepak bola Asia Tenggara, dan pembahasan tajam lainnya. Satu klik dari kamu, satu semangat buat kami terus berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya.